Iluni Iluni MMUI ya bersama dengan kerjasama dengan Strike Force, the Expert of Execution. Malam ini adalah CEO Talk yang ke-9 yang diselenggarakan oleh Iluni MMUI dan juga merupakan CEO Talk yang kedua yang diselenggarakan secara online karena sebelumnya kita biasanya melakukan ini di gedung bioskop ya biasanya kita pakai 21. Terus kemarin terakhir sebelum kita melakukan online kita sempat juga kerjasama dengan Bukalapak untuk melakukan acara ini di Bukalapak ya. Nah, hari ini saya pengen menyapa dulu, terima kasih buat kedua pembicara kita yang sudah hadir saat ini, yaitu Pak Salihusin. Selamat malam Pak Salihusin. Selamat malam Mas Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua pembicara kita juga sudah hadir di sini, Bapak Profesor M. Nuh. Selamat malam Pak Prof. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, makasih banyak semuanya. Oke. Nah, selanjutnya juga kebetulan sudah ada tamu undangan kita yang sudah hadir di sini, yaitu Ibu Rofika Rohim, Profesor Rofika Rohim, ya, Ketua Program MMUI. Selamat malam, Profesor. Selamat malam, teman-teman semua. Selamat malam, Bu. Tidak lupa juga saya akan menyapa Pak Arief Wibowo sebagai Ketua Iluni MMUI. Selamat malam Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Dan tentunya juga kepada teman-teman pengurus Iluni MMUI yang lain yang sudah hadir. Selamat malam dan selamat bergabung di acara ini. Perkenalkan, saya Aji Arifudin yang akan menjadi moderator pada acara ini. Ya, sebelum kita lanjutkan acara ini, ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama, nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di kolom Q&A. Ya. Nanti kita akan berusaha mengakomodasi semua pertanyaan, tapi kembali lagi kalau waktunya tidak memungkinkan, kami mohon maaf untuk hal tersebut. Tapi sebisa mungkin kita akan mencoba untuk bisa mengakomodasi semua pertanyaan. Ya. Oke. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu sambil menunggu teman-teman dari undangan yang memang sebelumnya sudah siap untuk datang, tapi karena masalah teknis tadi kembali masih di luar dari forum ini, kami selanjutnya adalah untuk acara selanjutnya kami minta Pak Arief Wibowo untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk sambutan dalam acara ini. Untuk Pak Arief Wibowo, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini, CEO Talks yang ke-9, ini merupakan satu signature event dari aktivitas Iluni MMUI, karena memang kebetulan saya diberikan mandat untuk menjadi ketua, dan ini menjadi satu event yang sangat berharga buat kita semua dan buat masyarakat pada umumnya. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kedua pembicara ini beliau mantan menteri dan namanya beliau inilah termasuk yang ikut menggerakkan saat ini. Kedua beliau ini merupakan ketua MWA atau Majelis Wali Amanat di Universitas Indonesia, Bapak Salihusin. Yang terhormat, dan kepada Pak Nuh juga sebagai Ketua Majelis Wali Amanat ITS Surabaya. Dan saya memang kebetulan juga anggota dari MWA ITS dengan Pak Nuh. Pada malam hari ini memberikan satu kesempatan buat kita mendapatkan pencerahan kepada dua orang hebat ini. Beliau-beliau ini Pak Salihusin yang saya kenal juga, dan kebetulan dalam grup kami kita panggil juga Mas Menteri. Sampai hari ini kita sudah mengundang Mas Menteri juga. Tapi saya kalau ke Bandung nggak berani Mas Menteri, kalau kata Pak Saleh saya masih biasa begitu. Dan pada malam hari ini ada satu topik di mana kita ingin mendalami challenge-challenge apa dalam education sector, di mana sejak pandemi COVID ini sangat terdorong oleh sesuatu yang tadinya tidak pernah terfikirkan.
sudah pernah terpikirkan, tetapi menjadi cepat proses pelaksanaannya, yakni proses digitalisasi di berbagai sektor. Saya kira ke depan ini kalau kita bilang memang berkah dari suatu pandemik atau wabah ini seperti halnya kayak revolusi senyap, di mana setiap orang harus berubah dengan cepat, didorong oleh krisis kesehatan, tetapi juga sekarang sudah mengarah kepada krisis ekonomi, yang dua-duanya sedang kita atasi bersama-sama. Namun dari sisi positif yang lain, karena ini revolusi senyap yang mendorong proses disruptif ekonomi itu menjadi lebih cepat daripada yang diperkirakan, ini juga sesuatu yang kita perlu dengarkan bersama dari dua narasumber hebat pada malam hari ini. Dan tentunya disruption tidak hanya ekonomi, tetapi dalam pendidikan ini menjadi pendorong kuat yang sebenarnya setiap university atau sektor pendidikan sudah mulai mencanangkan, saya yakin, bagaimana menggunakan distance schooling, gitu ya, proses belajar mengajar dengan jarak jauh, dengan online dan sebagainya. Ternyata ini dipercepat dengan adanya pandemik ini. Jadi mari kita dengarkan bersama-sama, mudah-mudahan dalam kondisi yang seperti ini kita bukan menganggap ini sebagai musibah, tetapi kita harapkan ini menjadi hadiah buat kita untuk bisa berubah lebih cepat. Karena di dalam sektor edukasi ini kebetulan beberapa universitas sudah menjadi PTNBH. Saya kira proses ini akan menjadi foundation untuk menjadi satu institusi pendidikan yang akan jauh lebih cepat proses transformasinya, seperti yang kita harapkan bersama bahwa pendidikan masa depan kita akan berbasis digital dengan lebih dominan, gitu ya. Dan ternyata setelah didorong lebih cepat oleh wabah ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendengarkan, menyerap apa-apa yang akan disampaikan oleh Pak Nuh dan Pak Salehusin pada malam hari ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kehadiran Ibu Rofikoh. Sebenarnya Ibu Dekan juga hadir, saya belum bisa lihat apakah beliau sudah hadir atau belum, Ibu Betty. Dan permohonan maaf disampaikan juga oleh Ibu Destri Damayanti, beliau Ketua Iluni FEB UI, selaku senior Deputy Gubernur BI senior. Beliau malam hari ini tidak bisa hadir, sedianya bisa hadir juga. Jadi mohon maaf disampaikan kepada Pak Nuh dan Pak Salehusin. Juga Pak Rektor juga tadinya sedianya bisa hadir, tapi beliau mewakilkan juga. Jadi namun tidak mengurangi pentingnya acara pada malam hari ini. Saya kira mari kita dengarkan bersama-sama, mudah-mudahan akan menjadi manfaat yang besar buat pemahaman kita dalam khususnya konteks education sector. Saya kembalikan waktunya kepada Mas Aji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief Wibowo atas sambutannya. Pada tanggal 15 Juni kemarin, kita sama-sama tahu ya, kemarin tanggal 15 Juni, Mas Menteri, ya, Mendikbud Bapak Nadiem Makarim sudah mengumumkan panduan penyelenggaraan pendidikan untuk tahun ajaran baru dan tahun akademik baru. Nah, pengumuman ini merupakan SKB atau surat keputusan bersama 4 kementerian. Ya, 4 kementerian itu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan juga Kementerian Dalam Negeri. Di mana dalam pengumuman tersebut, dalam panduan tersebut, ya, yang intinya juga teman-teman pasti di sini sudah pada tahu semua, karena memang materinya itu 1 menit setelah YouTube-nya selesai itu udah langsung menyebar kemana-mana. Ya, jadi 100% pendidikan tinggi itu belajar di rumah. Selanjutnya yang juga penting dari pengumuman tersebut adalah panduan tersebut adalah untuk pendidikan dini dan pendidikan menengah sampai dengan pendidikan menengah, untuk area zona merah, oranye, tetap belajar dari rumah, ya, secara daring. Hanya 6% saja atau 6% dari jumlah siswa yaitu dipresentasikan dengan zona hijau yang kira-kira sekitar 90 kabupaten, itu yang boleh melakukan pendidikan dengan tatap muka. Itu pun
dengan syarat yang begitu banyak, ya, sampai pada ujungnya adalah harus izin terakhir itu ada di keputusan terakhir itu ada di orang tua murid. Nah, hal ini sebenarnya buat ibu-ibu tuh agak membuat mama jadi lega. Kenapa? Karena sebelumnya memang mama ini ribut. Ributnya kenapa? Karena memang kemarin sebelumnya ada isu bahwa sekolah itu harus masuk di bulan Juli. Tapi dengan pengumuman ini otomatis menjadi lega mama yang ada sekarang, ya. Nah, otomatis berarti pendidikan kita saat ini akan sangat bergantung lagi dengan daring learning, artinya online learning yang akan menjadi suatu hal yang sangat penting dalam masa pandemi new normal ini. Sayangnya, berdasarkan data yang ada dari 214.000 sekolah di Indonesia, itu ada sekitar lebih dari 46.000 yang belum terkoneksi dengan internet. Ya. Itu sekolahnya ya, lebih dari 46.000. Saya belum bicara masalah jumlah guru ataupun jumlah murid yang belum terkoneksi dengan internet. Nah, hal ini juga menjadi sebuah tantangan besar pendidikan kita di masa new normal ini. Ya, itu belum lagi kita bicara masalah SDM. SDM dalam artian adalah kemampuan dari baik murid maupun guru-guru untuk melakukan cara belajar dengan cara online. Ya, juga berkaitan juga dengan tools-nya, device-device yang dibutuhkan untuk pengajaran online ini. Dan tentunya juga nanti pasti akan juga berhubungan dengan kurikulum. Apakah kurikulum yang sudah ada, yang sudah kita pakai saat ini cukup pas dengan kondisi online learning yang akan kita laksanakan pada tahun ajaran yang baru ini. Nah, namun di sisi lain sebenarnya ada hal yang sangat positif buat kita, karena mau tidak mau kondisi ini memaksa seluruh elemen dalam dunia pendidikan kita untuk beradaptasi dengan teknologi digital. Ya, ini sejalan sebenarnya dengan kondisi dunia usaha dan industri yang ada saat ini dan di masa yang akan datang. Nah, hari ini karena sesinya berdasarkan itu, kita sudah kedatangan 2 orang tamu yang luar biasa, ya, yang mempunyai background sama-sama ketua majelis wali amanat universitas terkemuka di Indonesia, yang punya background yang cukup berbeda. Yang satu background-nya adalah dari dunia industri, pengusaha. Yang satu memang background-nya dari pendidikan. Untuk itu, untuk pertama kali saya kenalkan Bapak Saleh Husin. Ya, beliau adalah Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia. Dan saat ini juga beliau adalah Ketua Tim Ahli. Ya Pak, kalau nggak salah Ketua Tim Ahli dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya beliau adalah Menteri Perindustrian tahun 2014 dan sampai dengan 2016. Dan di dunia usaha beliau saat ini menjabat sebagai Managing Director dari Sinarmas Group dan juga komisaris utama dari Ciwi Kimia dan juga Indah Kiat Pulp and Paper. Selanjutnya yang kedua, kita sudah kehadiran juga Bapak Profesor Dr. Insinyur Kiai Haji Muhammad Nuh di DIE, ya, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Wali Amanat ITS, ya, Institut Teknologi 10 November. Beliau ini sangat panjang perjalanannya di dunia pendidikan Indonesia. Beliau adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2009 sampai 2014, dan sebelumnya juga beliau adalah Menteri Komunikasi dan Informasi tahun 2007 sampai dengan 2009. Dan beliau juga adalah rektor ITS, ya, rektor ITS 2003 sampai 2007, dan beliau juga adalah guru besar ITS di bidang digital system yang diangkat pada tahun 2004. Nah, untuk selanjutnya kita akan memulai acara ini dari presentasi pertama kali dari Bapak Saleh Husin. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Saleh Husin. Baik, makasih Mas Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Pak Nuh, senior saya, Pak Arif Wibowo, serta Bapak Ibu, para
meeting Zoom yang berbahagia. Tentu tadi sudah disampaikan oleh Mas Aji tentang latar belakang saya. Tentu saya ini adalah seorang di Indonesia, bergabung dengan para profesor-profesor lainnya yang mempunyai background pendidikan di dunia pendidikan. Nah, mungkin saya akan menceritakan bagaimana dari backside saya selaku dari dunia swasta, dari dunia industri. Ya, pertama adalah kita tahu bahwa pendidikan di Indonesia ini masih yang muncul yang bagus-bagus itu adanya hanya di kota-kota besar. Seperti kalau di daerah saya di kawasan timur Indonesia sana ya seperti tadi untuk apalagi masuk di dalam dunia sekarang digital ya akses internetnya sangat-sangat sulit. Nah, ini yang dialami oleh wilayah kita di seluruh Indonesia. Nah, ketika masuk ke Universitas Indonesia ya ini kan datang dari beragam macam mahasiswa yang ada berkumpul di sana. Ya, saya katakan kepada Pak Rektor, saya bilang, ya salah satu adalah jangan sampai apa yang dilakukan selama ini, misalnya di Universitas Indonesia dengan riset-riset, akhirnya risetnya itu akhirnya tidak bisa dipergunakan seterusnya setelah riset, terus risetnya nanti disimpan di laci meja. Nah, harusnya saya katakan bahwa harusnya sebelum misalnya ini mahasiswanya melakukan riset atau komunikasilah mungkin dengan dunia swasta, dalam hal ini dunia industri misalnya. Apa yang sedang dibutuhkan oleh mereka. Nah, itulah yang harusnya mahasiswanya diarahkan untuk itu. Dengan sendirinya Dengan sendirinya maka ya anggarannya pasti terbantu oleh dari dunia industri. Kita tahu bahwa untuk pendidikan dalam hal ini anggaran pemerintah juga terbatas, akhirnya ya dengan keterbatasan anggaran akhirnya sekolahnya pun juga melakukan hal-halnya yang tidak bisa optimal, seperti kalau kita bandingkan dengan sekolah-sekolah atau universitas yang ada di luar negeri dengan biaya yang begitu besar, akhirnya kan bisa melakukan berbagai hal. Contoh misalnya di Singapura misalnya, atau di Malaysia, di Jepang, atau di Cina yang saat ini. Itu mereka juga bagaimana memberikan dana yang sangat-sangat besar kepada universitas itu, sehingga universitasnya mampu untuk bisa bangkit dan lari cepat, bisa maju. Nah, salah satu adalah yaitu kaitan dengan dana. Mungkin karena saya datang dari sektor swasta, ya salah satu adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan atau dalam hal ini bisa menarik teman-teman dari dunia industri ini untuk bisa mensupport dunia pendidikan. Pasti dunia industri itu adalah nama salah satu usaha, misalnya dunia entah pabrik apapun, dia pasti mau untuk mengeluarkan anggarannya selama nanti apa yang anggarannya itu berimplikasi balik kepada industrinya sendiri. Misalnya kalau saya ada di bidang sawit atau kertas, ya pasti kan akan membutuhkan penelitian-penelitian atau riset-riset yang berkaitan dengan hal itu. Nah, daripada kita misalnya membangun satu balai risetnya sendiri, alangkah lebih bagusnya kan memanfaatkan universitas yang ada dengan sendirinya, si mahasiswanya ada, peneliti-penelitinya ada, dengan sendirinya hasilnya pun juga nanti akhirnya si mahasiswanya begitu meneliti, menghasilkan suatu karya ilmiah atau suatu hasil riset yang bagus yang dapat dipergunakan oleh industri tersebut. Setelah si mahasiswanya misalnya selesai kuliah, dia bisa langsung direkrut untuk bekerja di pabrikan yang tadi menggunakan risetnya.
sehingga bisa ada kelanjutannya. Itu hal. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan katakanlah endowment fund? Ya, salah satu contoh adalah ketika saya belum bergabung dengan di UI, saya sempat juga membantu bersama dengan teman ada yang bagaimana untuk mendapatkan endowment fund dengan cara yang cepat bersama dengan teman-teman pengusaha-pengusaha besar. Yaitu ya akhirnya kita lakukan komunikasi, pertemuan sebentar, akhirnya bisa menghasilkan satu dana yang cukup besar, ratusan miliar, yang bisa dimanfaatkan oleh universitas tersebut. Nah, hal-hal seperti itulah. Nah, kembali lagi, ya saya katakan kan misalnya, termasuk juga adalah para tenaga pengajar, dalam hal ini para dosen. Para dosennya juga pun kan harus mendapatkan income yang memadai. Kalau enggak, ya dia kalau misalnya katakan ngajar di UI, misalnya hanya dapat income-nya ya ala kadarnya, pasti kan akan mencari untuk di tempat yang lain lagi. Akhirnya di UI-nya sendiri tidak optimal. Nah, salah satu adalah ya tentu dengan memanfaatkan dunia industri, dalam hal ini sektor swasta, untuk bisa berkolaborasi sehingga universitas tidak hanya sekedar untuk mengharapkan anggaran dari pemerintah atau dari biaya pendidikan tersebut, tapi bisa memanfaatkan bantuan-bantuan dari sektor swasta. Nah, inilah yang saya kira yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Nah, di samping itu juga kami misalnya di MWAUI kan kami juga ada beberapa yang dari sektor swasta yang saat ini kami membentuk misalnya satu pansus untuk penggalangan dana abadi. Tapi ini kebetulan pas bertepatan dengan masa pandemi ini, akhirnya ya saya pun juga nggak tega untuk ngomong dengan Pak Erick Thohir yang mengetuai pansus dana abadi ini untuk bagaimana bisa menarik sektor swasta atau BUMN untuk bisa bersama-sama mendapatkan dana. Ya, saya kira mungkin nanti kalau misalnya selesai pandemi ini, kita bisa lakukan untuk bagaimana bisa mendapatkan dana yang besar sehingga akhirnya bisa dimanfaatkan oleh universitas untuk melakukan hal-hal yang lebih demi kemajuan universitas itu sendiri. Tapi kembali lagi tadi saya ingin juga, yaitu ya salah satu adalah ya bagaimana kita bisa meningkatkan income daripada tenaga-tenaga pengajar, dalam hal ini para dosen, termasuk juga tenaga-tenaga pendidik, tenaga-tenaga tendik yang juga harus diperhatikan. Kalau tidak ya tentu dengan sendirinya ya akan berpaling untuk bagaimana mencari di tempat yang lain. Nah, itu salah satu contoh. Nah, hal-hal yang lainnya adalah misalnya ada kebutuhan daripada dunia sektor industri yang ingin membuat satu kajian-kajian tertentu. Nah, ini yang kadang-kadang ya mencari personal tenaga dosen dari universitas-universitas sehingga ya si universitasnya sendiri tidak mendapatkan manfaat, tapi lebih kepada si tenaga pengajar sendiri secara personal. Nah, ini yang harusnya kita tata sehingga selain dosennya maupun tenaga tendiknya itu mendapat income yang baik, juga universitas juga mendapat income. Di samping itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di universitas. Contoh misalnya, di Universitas Indonesia itu kan banyak aset-aset yang tidak tergunakan secara optimal.
Nah, ini kan sayang misalnya. Sehingga salah satu adalah bagaimana kita mengoptimalkan aset-aset yang ada sehingga aset-aset itu bisa menghasilkan satu income yang bisa dimanfaatkan oleh universitas itu sendiri. Yang penting adalah bagaimana kita mengoptimalkan secara maksimal itu, tapi untuk kepentingan universitas, bukan untuk kepentingan orang per orang. Nah, ini yang harusnya kita tata satu demi satu. Saya kira hal-hal seperti inilah yang harus kita lakukan agar universitas juga bisa mendapat pemasukan yang baik. Di samping itu juga dengan pemasukan atau anggaran yang terkumpul banyak, dengan sendirinya tentu akan bisa juga melakukan hal-hal yang demi untuk memajukan universitas itu sendiri. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Tentu nanti dari sektor pendidikannya sendiri bagaimana itu saya kira nanti akan dijelaskan oleh Pak Nuh nanti saya kira. Ya itulah Pak Mas Aji, itulah kira-kira gambaran dari saya. Terima kasih Pak Saleh Husin, ya, cukup menarik ya bahwa di dalam paparannya tadi beliau menyatakan bahwa ini sangat penting untuk kolaborasi antara dunia usaha dan juga dunia pendidikan. Oke, selanjutnya kita akan serahkan waktu dan tempat kepada Profesor M. Nuh untuk memberikan paparannya. Silakan, Prof. Sorry, Prof, itu masih mute. Prof, sorry, masih mute itunya. Sama screen-nya, screen ini kan. Masih mute. Oke. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati, kita muliakan sahabat saya, Pak Saleh Husin, beserta seluruh sahabat-sahabat saya yang lain. Yang saya hormati Pak Arif, Mas Adi, dan tadi ada Bu Profesor Viko, serta Bu Dekan, keluarga besar MMUI. Tentu yang pertama saya menyampaikan terima kasih banyak diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahim dengan panjenengan semua. Kami doakan mudah-mudahan MUI alumninya terus bisa berkembang, bisa memberikan kemanfaatan bagi alma mater, bagi bangsa, negara, dan kemanusiaan. Izinkan saya sedikit mengulas tentang ikatan. Namanya kan ikatan alumni. Jadi ikatan alumni itu kekuatannya terletak pada sejauh mana kita mampu melakukan transformasi dari saya menjadi kami dan dari kami menjadi kita. Kalau kekitaan kita itu kuat, maka ikatan apapun namanya itu akan menjadi kuat. Tapi kalau kitanya sendiri itu lemah, justru sayanya yang dominan, maka tidak akan kuat yang namanya ikatan apapun organisasinya itu. Oleh karena itu saya kira itu yang catatan kecil yang biasa saya sampaikan terhadap ikatan, kata ikatan. Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita renung-renung waktu kita masih kecil-kecil dulu, waktu masih muda-muda dulu, itu banyak sahabat-sahabat kita itu yang sebetulnya sama aja gitu. Jadi ibarat ikan itu warnanya belum keluar. Jadi sama aja begitu. Tetapi begitu setelah dewasa, itu mulailah keluar warna-warninya ini. Ada yang ahli A, ada yang ahli B, ada yang punya apa, profesi A, profesi B, dan seterusnya. Maka itu di dalam dunia pendidikan, yang harus kita kelola itu, kita cari yang namanya uniqueness. Ya, uniqueness dari anak-anak kita itu, dan kita rawat uniqueness itu, ya. Dari situlah nanti akan muncul yang namanya keanekaragaman itu, ya. Yang kedua, sama-sama kita ketahui, ini pendapatnya quote-nya Pak Nelson Mandela. Saya yakin panjenengan semua juga bisa membuat quote kayak begini, tapi karena Pak Nelson Mandela yang membuat, maka di-quote lah, dijadikan refer kita semua. Ya, education is the most powerful weapon, dan seterusnya itu. Ya, sekali lagi panjenengan bisa membuat ini. Ya, kalimat-kalimat ini.
Tetapi mungkin orang lain tidak akan merefer. Karena kita belum punya yang namanya otoritas. Kalau orang sudah punya otoritas, ngomong apapun di-refer, ya, dijadikan reference gitu. Oleh karena itu tugas kita semua adalah menjadikan diri kita punya otoritas. Sehingga kalau kita punya otoritas, mau menyampaikan apa aja itu nanti akan punya dampak yang luar biasa. Tapi kalau kita belum punya otoritas, ngomong sebaik apapun biasanya tidak didengar. Ya. Yang ketiga, pendidikan itu ibaratnya menyiapkan landasan, runway. Di mana-mana yang namanya runway itu harus lebih lebar dibanding dengan pesawatnya. Harus lebih panjang dibanding dengan pesawatnya. Kenapa ini saya sampaikan gambar ini atau pengertian ini? Karena saya termasuk yang sangat khawatir. Ada reduksi makna edukasi itu menjadi training. Ya. Jadi sangat berbeda betul esensinya antara education dan training itu berbeda jauh. Nah, sekarang kecenderungannya ada simplifikasi, penyederhanaan, bahwa edukasi itu pokoknya yang bisa link and match, yang bisa link and match, yang bisa link and match, dan seterusnya. Padahal bukan hanya itu. Itu iya, tetapi tidak hanya itu. Ada fondasi yang lain yang tidak boleh kita lupakan. Yang berikutnya lagi, ini pengantar Mas Haji, jangan dihitung waktunya dulu ya. Ini masih pengantar. Jadi pengantar itu biasanya lebih panjang dari isinya. Itu. Jadi sama dengan kalau kita ngantarkan ada pernikahan, ya itu kan lama sekali toh. Pernikahannya kan cuma sebentar. Pernikahannya cuma qabil tu nikah wa tazwija bil mahril madhkur, enggak sampai 5 menit selesai. Tapi rentetannya panjang. Nah, ini kira-kira kayak begitu juga. Jadi pendidikan itu proses irreversible. Ya. Jadi bedanya yang reversible itu kalau kita punya es batu, es lilin begini, dipanasi akan jadi cair. Yang cair ini nanti kalau kita dinginkan jadi es lagi. Ya. Tetapi pendidikan tidak seperti ini. Pendidikan itu irreversible. Jadi ibaratnya kalau kita punya telur itu kita ceplok, kita dadar begitu, akan jadi mata sapi begini, telur. Ini nanti kalau kita dinginkan tidak jadi telur lagi. Ya, jadi telur dingin gitu, ceplok dadar dingin gitu. Nah, inilah yang namanya irreversible itu. Pendidikan itu proses irreversible. Yang kalau anak-anaknya sudah kita ajar dan terus dia lulus, ternyata dia salah, misalkan waktu kita ngajar, tidak mungkin kita tarik kembali, kita ajarin kembali bahwa dulu waktu semester 5 saya ada yang salah ngajarin itu. Kamu masuk lagi ya. Ya, seperti onderdil sepeda mobil begitu, ditarik lagi itu tidak mungkin. Pendidikan bukanlah proses reversible, tapi proses irreversible. Sehingga desainnya harus kita hati-hati. Itu pengantar yang pertama. Pengantar yang kedua, saya kira untuk mengantarkan numbuhkan awareness kita semua, yaitu saya berikan pengantar belajar memaknai COVID. Tadi Pak Arief juga memberikan pengantar bahwa ini pasti ada sesuatu yang luar biasa di balik COVID ini. Ya. Jadi kita harus belajar apa di balik makna COVID itu. Dalam pepatah bahasa Arab itu ada al-alim yakfi bil isyarah wala imla yakfi walau bil hijarah. Jadi orang alim itu, orang cerdas itu dengan bahasa isyarat saja paham. Tapi orang yang tidak alim atau laim atau dalam bahasa yang lainnya itu tidak cerdas, bahasa kasarnya itu bodoh, itu dilempar batu pun dia tidak paham. Saya kira, kita kira juga COVID ini jauh lebih dahsyat dibanding dengan lemparan batu. Oleh karena itu, kita harus cari apa makna di balik COVID itu. Coba kalau kita perhatikan tentang COVID yang ada di tempat kita. Panjenengan tadi juga menyampaikan berapa kapan ini akan selesai. Hari ini tadi itu 1331 ya, penderita baru. Ya, penderita baru. Kita bisa bayangkan, ya, kalau kita bandingkan dengan tempat lain, kaitan dengan jumlah dan mortality rate atau fatality rate, kita termasuk yang sangat tinggi di negara ASEAN. Kita 5,5% mortality rate kita. Singapura 0,6%, ASEAN rata-rata 2,9%.
Jawa Timur itu 8%. Ya. Surabaya 7,8%. Artinya apa? Kalau saya pinjam bahasanya Pak Budiono, Wapres, COVID ini ibaratnya menelanjangi kita semua. Yang tadinya kita tidak tahu, sekarang tahu. Bagaimana rapuhnya di sistem kesehatan kita. Itu. Oleh karena itu sekali lagi termasuk sistem pendidikan kita. Ya, di satu sisi kita memang harus bersyukur, senantiasa bersyukur. Di satu sisi kita harus segera mencari solusi dari dibalik itu semua. Jadi angkanya kayak begitu. Ya. Kapan selesainya? Ya, kalau kita lihat trennya sampai 17 Juli, sampai 18 ini 42.700 dan ini akan naik terus. Akan naik terus. Sampai kapan selesainya? Wallahu a'lam. Ya. Sangat tergantung pada yang pertama kebijakan dan implementasinya. Apakah kebijakannya itu sistemik, simetrik, atau justru asimetrik, antara yang di pusat sama yang di bawah tidak nyambung, atau asimetrik di horizontal begini, kementerian satu, kementerian lain tidak nyambung, ya, itu nanti akan sangat mempengaruhi ya, perjalanan sampai kapannya itu. Ya. Termasuk juga perilaku sosial kita. Sebagai gambaran Ibu-ibu dan Bapak sekalian, ya, positif yang hari ini tadi itu 1.300-an. Ya. Itu jauh lebih besar jumlah positif yang baru dibanding dengan penambahan bed yang baru. Padahal satu bed itu paling tidak rata-rata kalau sebelum meninggal dia harus stay 2 mingguan. Nunggu masa inkubasinya itu 2 mingguan. Sehingga kalau kita ada tambahan baru, terus bednya tidak ada, maka keluarlah yang namanya kebijakan isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu karena di rumah sakit sudah ada bed. Ya. Yang disampaikan itu bed, kita punya kapasitas rumah sakit yang sangat besar, masih cukup, dan seterusnya. Itu untuk yang umum. Tetapi untuk yang isolasi, sangat-sangat terbatas. Saya bersyukur 2 bulan terakhir ini saya terus jadi relawan di rumah sakit sehingga relatif tahu bagaimana kondisi di lapangan. Jadi sekali lagi Pak Yurianto, siapa Pak yang itu yang biasa mengumumkan, itu beliau menyampaikan rumah sakit kita cukup. Iya Pak, itu benar. Tapi itu untuk yang non-COVID. Ya, itu untuk yang non-COVID. Tapi untuk COVID sekali lagi sangat-sangat kurang. Gambaran kalau di Surabaya ada yang namanya Dr. Sutomo. Itu bednya 1.500. Tapi dia punya ruang isolasi ya, yang bertekanan negatif, yang cocok untuk karakteristik dari COVID, itu tidak lebih 30 kok. Ya, tidak lebih 30. Gitu. Oleh karena itu, dibuatlah isolasi mandiri. Kalau rumahnya sebesar rumah Pak Saleh Husin, isolasi mandiri bisa. Karena rumahnya besar. Tapi kalau rumahnya kecil-kecil, gimana ceritanya mau isolasi mandiri? Mau rumahnya segitu-gitunya. Akibatnya apa? Dia akan jadi carrier. Dari situ pula lah kenapa rate-nya itu naik terus begitu. Kapan akan selesai? Ini Pak sudah pernah baca data ini. Pada saat 27 April diperkirakan Juli akan selesai. Tapi pada saat 7 Mei kemarin diperkirakan Oktober. Saya yakin dengan data-data yang terakhir sekarang ini itu akan geser lagi. Ya, akan geser lagi. Gitu. Oleh karena itu, ini bagian dari renungan kita lah. Ya. Pada saat kita menerima turbulensi yang seperti ini, yang sangat berbahaya itu bukan turbulensinya itu sendiri, tetapi apa? Tetapi cara kita menjawab turbulensi itu seringkali menggunakan logika-logika yang usang sudah. Perkaranya perkara baru, logikanya logika masa lalu, tidak nyambung. Dan sebenarnya kejadian-kejadian sekarang ini itu sangat menarik untuk dipakai untuk ngetes kepemimpinan. Baik kepemimpinan mulai dari atas presiden sampai di rumah tangga. Ya. Karena apa rumusnya? Rumusnya sejati-jatinya pemimpin itu kalau pada saat krisis dia bisa mengendalikan, dia bisa mengelola itu. Kalau dalam kondisi normal gampang itu, ya biasa. Tapi dalam kondisi krisis disitulah sejati-jatinya pemimpin itu. Oleh karena itu, kalau sekarang kita masuk new normal,
normal baru, maka pasti nanti akan ada new need, kebutuhan baru, dan akan ada new solutions. Kalau dalam bahasa kaidah fikihnya itu al-muhafadzatu al-qadimus sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Mempertahankan yang lama yang masih baik dan mencari yang baru yang lebih baik. Ini kaidah fikihnya begitu. Jadi kita selalu yang lama yang masih baik kita pertahankan dan kita selalu mencari yang baru yang lebih baik. Tapi Pak Saleh Husain, Pak Arief, saya tidak berani menggunakan kaidah ini untuk urusan rumah tangga, tidak berani. Ya, ini tidak berani. Ini urusan non rumah tangga. Kalau rumah tangga kan, kalau istri masih baik, oke, saya pertahankan, kita cari yang lebih baik, yang gitu. Itu saya tidak berani. Kalau ada yang mau, silakan. Nah, oleh karena itu yang perlu kita cermati, ya, urusan yang sekarang ini itu bentuknya seperti apa sih kira-kira recovery kita itu? Kalau recovery-nya itu seperti huruf V begini, ini enak. Begitu kita sampai di bottom line, langsung rebound. Ya. Tapi bisa jadi bentuknya seperti huruf U. Begitu sampai di bottom line, ini tidak rebound dulu. Terus selama baru rebound. Tapi naudzubillah, jangan sampai huruf L. Ya, sampai di bawah begini, tidak naik-naik terus begini. Ini naudzubillah, jangan sampai terjadi. Ya, jangan sampai terjadi. Oleh karena itu, baik dari dua ini, dari V maupun U, itu taruhan utamanya adalah daya tahan kita. Sampai kapan kita bisa bertahan secara ekonomi, secara sosial, secara politik, seperti yang sekarang ini. Oleh karena itu, kalau dari situ semua, Ibu-ibu dan Bapak sekalian, panjenengan bisa mempelajari apa di balik COVID itu. Ini paling tidak yang saya dapatkan pelajarannya. Yang pertama, membuktikan bahwa aku itu runtuh. Tidak ada apa-apanya aku itu. Yang kuat adalah kita. Begitu ada orang yang sakit, meskipun tadinya itu juragan besar, begitu dia kena COVID, ngeleprek dia. Kalau tidak ada yang nolong, selesai juga. Gitu. Oleh karena itu, ini membuktikan bahwa kita itu harus yang kita bangun, bukan aku. Apa yang saya ketahui itu jauh lebih kecil, tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang saya tidak ketahui. Apa yang saya miliki jauh lebih kecil, tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang saya tidak miliki. Oleh karena itu, saatnya bagi bangsa ini melepaskan yang namanya aku. Kita ganti dengan kita. Yang kedua, yang harus kita bangun itu social cohesiveness, ikatan sosial. Dari awal waktu kami memberikan seruan di Dewan Pers, saya sampaikan, urusan COVID ini tidak akan bisa diselesaikan tanpa partisipasi publik. Nah, oleh karena itu, bukan perintah yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, tapi ajakan. Karena orang kalau diperintah cenderung tidak suka, tapi kalau diajak, dia. Sehingga approach komunikasi sosial, komunikasi politik menjadi penting. Nah, pada saat itulah, kalau pada saat membangun social cohesiveness, maka rumus yang harus kita pakai adalah mutualities, saling memberi, saling menerima, dan saling menghargai. Yang ketiga, memaksa kita untuk berubah. Tetapi yang berubah itu, yang harus berubah pertama kali itu mindset. Mindset-nya dulu. Yang harus kita rubah itu. Baru metodologi dan perilaku, serta tidak boleh sistem nilai itu terganggu. Yang kita khawatirkan itu, kita berubah membentuk sesuatu yang baru, tetapi sistem nilainya berubah. Jangan. Nilai harus tetap. Oleh itu, kendaraan boleh berubah, muatan harus tetap. Ya, gitu. Yang keempat, perguruan tinggi atau pendidikan secara umum itu harus tetap menjalankan hitoh sucinya, mencetak generasi. Sekaligus menyiapkan generasi pemungkin untuk mengantarkan 2045. Saya tidak jemu-jemunya untuk mengingatkan kembali tentang kejayaan Indonesia 2045. Itu. Ini ultimate goal kita. Gitu. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain. Kita harus berubah. Berubah baik karena kesadaran maupun karena dipaksa. Kalau kita tidak sadar dan tidak ada maksa, maka kita musnah. Pilihannya hanya itu. Kita berubahnya secara ataupun karena dipaksa. Tidak apa-apa. Yang penting harus berubah. Hari ini adalah bukti bahwa kita dipaksa untuk berubah. Pakai zoom-zooman ini.
Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Charles Darwin, saya kira masih relevan. It is not the strongest of that survive, bukan yang paling kuat yang bisa bertahan, dan bukan pula yang paling pintar yang bisa bertahan, tetapi the one most responsive to change. Saya kira itu esensinya. Kita harus berubah. Sebenarnya kalau kita lihat dari perubahan sejak dulu kala sudah berubah itu. Mulai dari gelombang pertama, gelombang kedua, sampai yang sekarang ini gelombang kelima. Yang membedakan yaitu masanya aja. Yang dulu membutuhkan waktu 60 tahun, 50 tahun, demikian dan seterusnya. Ini akan semakin pendek. Saya tidak tahu yang gelombang ke-6, yang sekarang ini mulai berubah ini, itu kira-kira masa ininya berapa? Mungkin tidak sampai 20 tahun barangkali. Akan terus berubah. Ya. Ini saya kira sama. Nah, yang menarik, yang berubah juga itu adalah hubungan antara pekerjaan, ya, pekerjaan, tempat bekerja, dan pekerja. Ini yang mengalami perubahan. Jadi pekerjaan, dan tempat bekerja itu mengalami perubahan. Kalau yang dulu-dulu, yang ini, yang biru matang ini, itu kalau dilihat dari tempat bekerja, itu hampir semuanya pakai pendekatan physical proximity, ingin berdekat-dekatan. Ingin berdekat-dekatan. Terus yang otomasinya masih kecil. Terus talentanya pun juga masih kecil. Tetapi sekarang memastikan bahwa physical proximity akan semakin berkurang. Ya. Dan yang menonjol adalah talenta ini yang lebih dominan, otomasi juga semakin kuat. Jadi pergeseran inilah yang nanti kalau kita mendesain kurikulum dan seterusnya, itu harus kita lakukan, termasuk juga review terhadap culture kita. Memang urusan culture ini begini, kalau kita itu Pak Arief atau Pak Salusin, kita ziarah ke makam orang tua kita, ya ke makam itu, ini makamnya orang tua kita, terus ini makamnya orang lain, terus kita duduk di sebelah sini, makamnya orang lain, kita mesti ditarik sama saudara kita, Mas, kuburan bapak duduk iki. Ya, padahal apa? Padahal sama-sama kita berkomunikasi di alam cyber, tetapi kita masih terikat dengan proximity, physical proximity, harus dekat dengan makam. Padahal juga bisa berdoa dari luar pagar juga boleh juga begitu. Tetapi karena culture kita itu culture physical proximity, harus selalu berdekatan secara fisik. Nah sekarang dipaksa kita harus agak jauh secara fisik, ya gitu. Saya kira teknologi juga berubahnya sangat cepat. Ya. Yang paling lambat itu adalah public policy. Public policy itu paling tertinggal. Sama-sama tahulah kita. Ya. Urusan online transportation sudah jadi, public policy-nya belum keluar. Ya. Paling lambat. Nah, sekarang dengan adanya COVID itu dilakukan percepatan. Dari grafik ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa teknologi itu sebenarnya bisa dijadikan guidance tentang untuk melakukan perubahan itu. Nah, sekarang apa hubungannya dengan COVID ini dengan dampaknya terhadap sektor pendidikan? Tadi Mas Aji juga sudah nyinggung, ini datanya. Jadi ini data yang dikeluarkan tanggal berapa? 15 kalau tidak salah ya. Itu. Jadi 94% peserta didik anak-anak sekolah kita itu semuanya berada di daerah kuning, oranye, merah. 94%. Ya. Nah, karena kita tidak bisa berdekatan, maka muncullah yang namanya belajar dari rumah. Bukan belajar di rumah. Ya. Belajar dari rumah, bukan belajar di rumah. Karena belajar dari rumah, maka mesti ada yang namanya sumber pembelajaran harus tetap aktif. Karena kalau tidak aktif, maka gimana caranya dia bisa mengakses sumber pembelajaran? Ini belajar dari rumah, bukan belajar di rumah. Ya, sehingga dari situ, sekali lagi, sekolahan atau sumber-sumber pembelajaran itu harus tetap jalan. Sehingga dari situ, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, dengan adanya kasus yang sekarang ini, pandemi ini, sekolah tutup. Sekolah tutup. Ya kan? Apa dampaknya? Yang kena dampak adalah 68 juta anak. Ya. PAUD-nya yang kena 5 juta, SDMI-nya 29 juta,
SMP, MTS, SMA, SMK, MA 25 juta, mahasiswa 8 juta. Gitu. Ini yang kena. Oleh itu menarik yang sekali lagi, kalau kita membuat kebijakan, itu mulai dari landasan falsafatinya sampai aksinya ini harus nyambung. Ya, harus nyambung. Sehingga dari sini, karena kita itu filosofinya belajar dari rumah, maka sumber pembelajaran utama yaitu sekolah atau kampus harus tetap aktif. Harus tetap aktif. Kalau enggak punya sumber lagi. Akhirnya anak belajar dari mana-mana, enggak tahu. Atau ibunya yang ngajari, ya kalau ibunya paham. Kalau enggak, terus gimana ceritanya? Ya. Sehingga Pak, interaksi pembelajar dengan sumber belajar harus tetap ada. Hanya how-nya yang berubah. Ya, yang berubah how-nya aja. Dari situlah, maka ini yang saya berikan catatan khusus. Ya. Jadi ini ada sumber pembelajaran, ini harus tetap aktif, ini pembelajar, ini harus ada yang nyambungkan. Harus ada yang nyambungkan. Nah, yang nyambungkan ini, karena kita tidak mungkin pakai physical, maka semuanya lari ke online atau daring. Atau paling tidak, kombinasi atau blended, ada yang online, ada yang offline. Begitu kita membuat kebijakan harus daring, pakai online. Pertanyaannya, ada nggak infrastruktur digitalnya? Ya. Kalau infrastruktur digitalnya nggak ada, itu yang namanya kebijakan yang nggak nyambung dengan realitas di lapangan. Saya mohon maaf, yang terjadi sekarang itu adalah ini. Kebijakan atasnya orang disuruh belajar dari rumah, tetapi tidak ada yang namanya subsidi atau afirmasi ya yang memungkinkan anak-anak yang dari rumah itu mengakses ke sumber pembelajaran. Oleh karena itu apa? Harus ada yang namanya ketersediaan maupun keterjangkauan dari digital infrastructure itu. Sebagai contoh Pak Arief, kalau kita nge-zoom begini, 1 jam, berapa megabyte yang kita perlukan? Yang kita perlukan megabyte-nya paling kira-kira 600. Sekitar itu, tergantung dari gambar, ya kualitas kamera, demikian dan sebagainya. Kira-kira 600. 600 itu ekivalen berapa? Ekivalen Rp6.000. Ya, itu. 1 giga kira-kira 10.000. Bisa dibayangkan siapa yang nambahi biaya ini? Kalau anak harus akses begini, ya, terus berapa biaya yang dia harus keluarkan tambahan? Saya terus terang ini yang saya secara terbatas saya kritik lah begitu. Jangan hanya memerintahkan orang belajar dari rumah, tetapi tidak diikutin dengan gimana caranya orang bisa belajar dari rumah. Nah, sekarang ini nampaknya begitu. Tidak terfikirkan ini. Oleh karena itu, bisa kita bayangkan kalau saudara-saudara kita yang ada di pelosok-pelosok kayak apa. Atau di kota tapi tidak punya uang, mau pakai apa? Sehingga dari situlah ibu-ibu dan bapak sekalian, saya yang paling khawatir ini. Ya, yang paling khawatir ini. Begitu tidak bisa memanfaatkan yang namanya online tadi itu, maka ada yang namanya losses in learning, kehilangan belajar. Ya. Dan akibatnya apa? Karena kehilangan belajar, drop out naik. Ya. Yang kedua, ada inequality, naik lagi. Bagi orang-orang yang cukup, yang kaya, tidak ada masalah dia. Urusan pulsa dia tidak pernah mikir. Tapi coba bagi orang-orang yang terbatas, yang 5.000 itu punya makna. Saya kira satu-satunya jalan afirmasi. Tanpa afirmasi, saya kira yang paling kita khawatirkan adanya losses in learning, itu nanti akan menaikkan dropout rates, menaikkan inequality, dan menaikkan yang namanya learning poverty, kemiskinan di dalam belajar. Dan itu yang terkena pertama kali adalah orang miskin. Orang miskin. Ya, yang terkena pertama kali orang miskin, sehingga apa akibatnya? Akibatnya masa depan bagi mereka semua menjadi persoalan baru. Jadi ini tidak sesimpel membuat kebijakan belajar di rumah. Iya, bagus. Bagi orang yang tidak pernah susah,
seakan-akan terselesaikan. Tapi bagi orang yang pernah merasakan susah, ini persoalan tersendiri nih, gitu. Dampaknya, ya, simpel aja. Begitu sekolah tutup, yang jualan-jualan tutup semua ini. Ya. Padahal dia bayari anak sekolahnya dari jualan ini dia. Terus begini. Ini terus terang Pak Saleh Husin, Pak Arief, Mas Haji, dan Ibu Bapak sekalian. Saya tuh kepingin betul Kemdikbud turun memberikan afirmasi. Tidak hanya membuat policy di atas dengan narasi yang indah-indah. Enggak, di lapangan itu berat. Ya. Jangan dilihat hanya sekolah negeri, sekolah yang top-top. Saya coba sekolah-sekolah yang kekuatannya hanya dari SPP, yang swasta-swasta itu. Pemerintah tidak boleh hanya memikirkan negeri. Ya. Pemerintah pun juga harus berterima kasih pada swasta-swasta. Mereka itu harus diberikan perhatian khusus. Saya lompatin, ini data dari World Bank sama itu ininya. Nah ini yang menarik, QS membuat survei, ya ini terkait dengan dampak Februari Maret kemarin tahun 2020, ya terhadap 11.000 mahasiswa dan 400 dosen atau orang-orang profesional di higher education. Hasilnya begini. Hasilnya apa? Jadi pada saat Februari yang mengatakan terdampak itu kecil, tapi lama-kelamaan semakin besar merasakan begitu. Jadi ini real. Demikian juga ini. Ya, tambah lama tambah besar. Saya lompatin aja. Sama ini. Ya. Pilihannya apa? Pilihannya hampir semuanya memilih online. Itu sudah benar, tidak salah. Tapi pertanyaannya gimana caranya online itu bisa jalan? Ya. Termasuk ketersediaan infrastruktur dan keterjangkauan dari infrastruktur tadi itu. Saya lompatin. Lantas apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah, sekali lagi, education cannot wait. Pendidikan tidak bisa nunggu. Kenapa? Karena pendidikan itu mesin pencetak generasi. Sehingga kalau mesinnya ini mandek, berarti ada generasi yang lost. Oleh karena itu harus terjaga. Tidak boleh berhenti dalam keadaan kayak apapun. Sehingga yang harus kita lakukan bukan sekedar acting. Ini kan bahasanya kan ada acting, ada action. Di dalam kita, Pak Saleh Husin kan juga pernah membuat kebijakan publik. Ini kan ada dua unsur. Ada unsur actingnya, ada unsur actionnya. Nah, kita kadang-kadang sering actingnya yang didominasi, yang dikembangkan. Image-nya. Padahal substansinya itu ada di aksinya, di action. Kombinasi dari acting sama action inilah yang menjadi penting. Jangan sampai kita hanya mengandalkan acting, kayak begitu loh kalau bahasa Surabayanya gitu. Ini saya ingatkan kembali bahwa tahun 2021 tahun depan itu adalah puncak dari bonus demografi. Ya, ini hati-hati. Ya, terus Orika itu sebagai mesin pencetak tadi sudah saya sampaikan, pendidikan tidak boleh berhenti, tidak boleh terputus. Esensi dari pendidikan itu belajar. Esensinya belajar. Tempatnya bisa di sekolah, bisa di kampus, bisa di mana saja. Belajar tentang apa? Belajar untuk mengetahui, learning how to know, learning how to do, bisa melakukan sesuatu, learning how to be, bisa kita berharap kita bisa menjadi sesuatu, dan learning to live together, dan kita bisa belajar untuk bisa hidup bersama, dan puncaknya adalah learning how to learn. Ya, kita gimana bisa belajar, caranya tentang belajar itu. Ya, itu. Saya kira ini saya lompatin. Nah, ini new normal. Ya, ini new normal ini. Jadi, ya Allah, ya. Kalau rumus umumnya kan begini tuh. Ada tesis, ini yang keadaan normal, terus di-challenge dengan antitesis, maka nanti muncul sintesis. Ya, muncul sintesis. Sintesis ini adalah new normal. New normal ini nanti akan menjadi normal baru. Akan menjadi normal. Oleh karena itu nanti akan di-challenge lagi dengan antitesis, maka nanti ada ini dan seterusnya. Nah, yang menarik itu untuk membangun
antitesis tesis supaya terbentuk yang namanya sintesis, itu yang tidak boleh dilupakan adalah fungsi dialektika. Ada diskursus. Ya, diskursus publik. Nah, ini yang lemah kita. Nah, diskursus publik, beda pendapat di ruang publik, saling melengkapi, ini kita sedang mengalami kemunduran. Seakan-akan kalau beda pendapat, itu berlawanan, oposisi, dan seterusnya. Bukan. Yang harus kita hindari itu terjadinya narasi tunggal. Kalau segala sesuatu itu yang terjadi narasi tunggal, maka apa? Seakan-akan kebenaran yang satu. Enggak. Bahwa untuk dapat 5 itu tidak harus 2 ditambah 3. Bisa juga 1 ditambah 4. Bisa juga 0 ditambah 5. Bisa juga 10 kurangi 5. Variasi how-nya ini loh yang harus kita perkaya. Karena kalau kita terjebak yang benar itu 5 itu hanya 1 tambah 4, sangat berbahaya. Karena pada kenyataannya 5 itu tidak hanya 1 ditambah 4, tapi bisa 2 ditambah 3, demikian dan seterusnya. Oleh karena itu sekali lagi, ini kekayaan intelektual, kekayaan budaya yang harus kita bangun, yaitu budaya dialektika. Ada diskursus publik. Nah, apa yang harus kita lakukan bagi perguruan tinggi atau dunia pendidikan yang lain? Kita bagi 3 tahap. Ini saya ambil dari punyanya Deloitte, Mei 2020. Ya. Jadi mesti harus ada respons, yaitu fase di mana apa yang harus dilakukan supaya bisnis tetap jalan, proses pendidikan tetap jalan, tetapi tidak boleh hanya berhenti itu, tapi harus mikirkan apa yang harus kita lakukan berikutnya lagi, perubahan apa, sampai ke yang urusan apa yang harus kita lakukan supaya bisa lompat. Gitu. Saya kira ini saya lompatin. Nah, landasan falsafatinya ini. Ini main-main sedikit. Urusan apa? Katanya kalau profesor itu salah teori baru. Jadi kalau salah ini berarti teori baru. Gitu. Jadi tidak apa-apa. Ini landasan falsafatinya kenapa kita harus masuk di wilayah cyber. Jadi begini. Kalau kita pernah belajar bilangan kompleks itu bilangan yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Itu. Bilangan real inilah yang akhirnya menjelma menjadi physical space, ruang fisik, yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Tetapi yang imajiner ini itu akan menjelma menjadi cyberspace. Dia cyberspace tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia mengikuti yang namanya fenomena ubiquitous. Kapan saja, apa saja, di mana saja, bisa at the same time, seperti yang sekarang kita lakukan. Yang sekarang kita lakukan adalah kita memanfaatkan cyberspace. Nah, revolusi industri 4.0 itu sebenarnya sekarang itu kombinasi antara physical sama cyberspace. Dan kalau kita di agama, di Islam, kita percaya yang namanya gaib itu sebagai rukun iman. Gaib itu bukan berarti tidak ada, tetapi wilayahnya di cyberspace. Sekarang ini sebenarnya kita sudah memastikan barang gaib semua ini. Itu, imajinasi semua. Nah, kalau kita kaitkan dengan revolusi industri atau society 1.0 sampai yang 5.0, kalau sampai di 3.0, ini semuanya ukuran-ukuran kinerjanya adalah ukuran fisikal. Semuanya ukuran fisik. Tetapi di sini ke atas, itu sudah kombinasi antara fisik sama cyber. Nah, kita sekarang masuk di sini, oleh karena itu rumusannya, kalau kita ingin bertarung ke depan, maka kuasai yang namanya cyberspace. Ya, karena hidup kita sekarang sudah mulai migrasi dari yang murni cyber, murni fisik, sekarang bergeser dari fisik dan cyber. Siapa saja yang tidak mau menguasai cyber, dia hanya dapat fisik, padahal fisiknya itu sudah semakin ditinggal. Jadi dia akan menjadi kelompok yang expired, begitu. Oleh karena itu, kebutuhan pun juga berubah. Kebutuhan kalau yang Maslow itu tadinya yang physical need, sekarang bukan itu lagi. Yang dibutuhkan itu baterai. Begitu Pak Sarusin baterainya lowbat, pusing juga. Ya, begitu baterainya ada, wifi-nya, sinyalnya ada enggak? Jadi kebutuhan berubah, dan ujungnya saya lompati lagi. Ini kata kuncinya. Ya, kata kuncinya ini.
Kalau kita ingin menguasai di cyberspace, maka yang namanya inovasi itu menjadi kata kunci. Ya. Inovasi itu bisa didapat kalau kita punya yang namanya daya imajinasi. Yang tadi di bilangan itu bilangan imajiner, itu daya imajinasi. Punya penasaran, punya critical thinking, dan punya higher order thinking. Maka nanti di sinilah creativity akan menjelma jadi inovasi, demikian dan seterusnya. Ya. Ujungnya, sekali lagi, kita harus lompat. Lilin kayak apapun, panjangan improve tetap lilin. Daya sebarnya, daya terangnya terbatas gitu. Ya, nggak bisa lagi lilin di continuous improvement, nggak bisa. Tapi harus ada lompatan, yaitu listrik yang ini. Inilah yang namanya, kalau tadi kaidahnya, wal akdu bil jadidil aslah itu. Mencari yang baru, yang lebih baik. Saya lompatin, ini pesan moral. Ya, enggak apa-apa, izin saya pesan moral. Saya alami dari sini dulu. Gini, ini gambar simpel. Kalau kita mau menuju ke Jepang, ya nanti Pak Arief yang lama di Jepang, yang namanya manggis di Jepang itu harganya untuk 1,2 kilo itu $46. Ya, $46. Tapi manggis di Indonesia itu 1 kilo hanya 25.000. Ya, $2 lah tambahannya gitu, $2. Padahal kita itu mau ke Jepang. Harga itu apa? Harga itu belilah manggis di sini. Ini mumpung di Indonesia itu harganya murah, kita beli, nanti di Jepang itu harganya mahal sekali. Maka muncullah ini, buy the future with present value. Jadi pendidikan itu adalah mengantarkan anak-anak untuk membeli masa depannya, yang sangat mahal. Sehingga apa? Sehingga sekali lagi, nggak apa-apa sekarang ini berat, tapi nanti jauh lebih berat lagi kalau kita tidak membeli yang sekarang ini berat. Termasuk dalam dimensi yang lebih luas, kita semua akan mati, jelas dan pasti. Ada amal, meskipun kita mati, terus kita dapat, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan. Sedekah jariyah inilah yang namanya wakaf itu. Nah, semuanya ini itu punya dampak sosial. Tidak ada amalan yang hanya untuk dirinya sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kata penutupnya, orang baik pasti melaksanakan kewajiban zakat. Dan orang terbaik adalah melaksanakan melebihi dari kewajiban, yaitu wakaf. Ini promosinya Ketua Badan Wakaf. Kalau Ketua Basnas, lain lagi. Karena ini Ketua Badan Wakaf, maka promosinya seperti ini. Dan paling akhir, sekali lagi, kita semua pemimpin, filosofinya adalah untuk menjadi guru SD, kita harus lulus SD. Untuk menjadi guru SMP, harus lulus SMP. Untuk menjadi guru SMA, harus lulus SMA. Untuk menjadi guru kehidupan di dunia, kita harus lulus keduniaan. Tidak keduniaan. Tidak berorientasi pada harta, takhta, dan wanita. Kalau ini bisa kita dapat, maka kita akan menjadi guru yang baik, guru kehidupan yang baik. Sekali lagi saya mohon maaf memakan waktu agak panjang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor M. Nuh. Ya. Materi yang luar biasa, sangat komprehensif. Dan menurut saya ini suatu hal yang sangat-sangat komprehensif yang bisa kita dapatkan dari beliau saat ini, dan memang inilah hal yang memang kita butuhkan ke depannya. Ya. Kalau tadi bicara masalah internet, ya, masalah internet, kebutuhan internet, bahwa pembelajaran dari rumah itu memang membutuhkan satu digital infrastructure. Nah, ini yang harus dipikirkan juga masalah availability dan keterjangkauannya tadi. Ya. Dan juga masalah-masalah lain yang berhubungan dengan pendidikan kita ke depannya, mesti ada loop ke depan yang luar biasa, melompat dari yang keadaan sekarang untuk melompat ke arah yang jauh lebih baik ke depan. Oke, selanjutnya kita akan masuk sesi pertanyaan. Ya. Sebelum itu
silakan panitia untuk kepada peserta ya, kita ada sedikit polling ya, simpel aja pollingnya. Tolong dari panitia untuk siapkan pollingnya biar bisa diisi oleh para peserta. Mohon izin Profesor M. Nuh untuk slide-nya bisa di-unshare sebelumnya. Ya, terima kasih Prof. Oke, silakan panitia untuk pollingnya untuk diberikan kepada para peserta sebelum kita masuk pada sesi pertanyaan. Oke. Pollingnya sudah ya? Oke. Ya. Silakan teman-teman peserta untuk mengisi polling ini. Ini berguna buat kami untuk kedepannya, kita kedepannya. Oke. Terima kasih sebelumnya. Berikutnya ini ada beberapa pertanyaan yang saya coba untuk ambil beberapa ya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh semua peserta kali ini. Totalnya ada 13 pertanyaan, tapi saya akan coba dulu beberapa pertanyaan yang menurut kami cukup krusial untuk dijawab oleh para pembicara kali ini. Ya. Ini ada pertanyaan pertama dari attendy ya, dari peserta. Menurut Pak Saleh dan Profesor M. Nuh, seberapa efektif dan apa pengaruh ke depannya jika memang belajar di rumah bisa terjadi hingga akhir tahun atau bahkan lewat akhir tahun, seperti yang banyak institusi terdengar. Dari segi knowledge, perilaku, ataupun bahkan karma, banyak pengaruh sosial media daripada interaksi sosial yang berkurang. Jadi seperti apa tuh, Pak? Silakan. Monggo Pak Saleh. Ya, silakan Pak Nur. Jadi sekarang ini masa-masa yang memang harus melakukan kontemplasi dengan baik. Ya, karena hal yang baru sama sekali. Sehingga kepentingan-kepentingan yang sifatnya sesaat harus dihindari. Ya. Oleh karena itu, begitu orang bergeser ke online, maka harus kita, ini asumsinya bisa bergeser. Padahal untuk bisa bergeser masih ada persyaratan-persyaratan tadi itu. Ya. Persyaratan-persyaratan, ada digital infrastructure, demikian dan seterusnya. Sampai materi yang biasanya tetap muka harus digeser ke materi pakai online dan seterusnya itu. Anggap itu semua sudah tersedia. Ya, sudah bisa. Maka harus kita identifikasi, yang pertama, apa yang hilang? Ya, pada saat kalau biasanya kita ngumpul secara fisik, terus sekarang kita pakai online. Ya, pasti ada yang hilang. Ya. Misalkan aja praktikum. Praktikum yang biasanya hands-on, yang pegang barang langsung, karena kita tidak bisa langsung ke lab dan seterusnya, maka digantilah dengan pakai remote atau pakai simulasi demikian dan seterusnya. Maka yang harus kita lakukan adalah mencari substitusi. Ya, yang tadinya biasa kita dapat di sini, sekarang saya tidak dapat. Maka disitulah kita cari substitusinya. Nah, substitusi ini akan punya makna kalau substitusi ini memang comply dengan rezim yang baru. Jadi sama dengan kalau panjenengan nyambut gawe, kerja. Biasanya dapat uang 1 juta plus beras 10 kilo, taruhlah begitu. Nah, sekarang berasnya tidak ada, hanya dapat uang. Maka uang tadi itu harus bisa dipakai untuk substitusi, menggantikan yang biasanya saya dapat. Di dunia pendidikan pun juga demikian. Sehingga di sini sekali lagi ini masih sangat terbuka. Dan ini kalau saya bacanya sih, inilah tempat pertarungan. Ya. Pertarungan siapa yang pegang sistem value,
sistem nilai dan siapa yang tidak pegang sistem nilai. Saya paling khawatir begitu ini kendaraan ini berubah, maka muatan bisa diganti. Itu yang saya paling khawatir. Ya, sehingga tadi di awal saya sampaikan kendaraan boleh berubah tapi muatan jangan. Ya. Apa muatannya itu? Muatan di dalam pendidikan itu kalau saya rumuskan dulu ada 3 itu dan ini tetap dipakai oleh negara-negara OECD, yaitu apa? Attitude, ya. Skills, dan knowledge. 3 ini. Attitude, skill, dan knowledge. Kalau 3 ini muatan ini itu dihilangkan atau salah satu dihilangkan, sebagaimana isu yang terakhir meskipun masih dalam pembahasan tapi sudah masuk di dalam diskusi, yaitu apa? Akan digabungkannya pelajaran agama dengan PPKN. Ya, digabungkannya pelajaran agama dan PPKN meskipun belum diputuskan, tapi di dalam diskusinya yang menjadi bahan presentasi di kementerian sudah mengarah ke situ. Pertanyaannya apa bahayanya? Yang pertama, undang-undang kita mengatakan bahwa setiap pelajar, peserta didik, itu punya hak untuk mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya, dan dari guru yang seagama pula. Itu. Tapi begitu nanti ini digabung, siapa yang ngajar? Guru PPKN atau guru agama? Jadi ini isu-isu yang sangat sensitif. Pada saat orang sedang berkecamuk begini, kalau kita tidak hati-hati, ada saja yang memanfaatkan itu. Ya, misalkan lagi, di K13 yang kami alhamdulillah berkesempatan nyusun itu, agama dan budi pekerti saya jadikan satu. Ya, saya jadikan satu. Mata pelajaran namanya agama dan budi pekerti. Apa maknanya? Maknanya bahwa agamalah yang menjadi fondasi terhadap perilaku itu. Jadi perilaku itu harus bersumber pada keyakinan. Nah, sekarang coba digeser. Ya, budi pekerti itu mau digeser ke kebudayaan. Sehingga di sini akan sangat jauh berbeda dari sistem value, sistem nilai, antara perilaku yang bersumber pada budaya dengan perilaku yang bersumber pada nilai-nilai keagamaan. Meskipun antara agama dan budaya tidak selamanya bertentangan, bisa juga ada coincide-nya. Sehingga dari situ Mas Haji, Ibu dan Bapak sekalian, bagi panjenengan semua yang punya putra-putri atau kita semua yang sedang di universitas, ya, jadi ada yang harus bisa membaca di luar yang hiruk pikuk yang rame itu, karena rumusnya itu biasanya di sela-sela itu ada aja. Mohon maaf ini bahasa yang kasar, yang jangan ditafsirkan macam-macam. Kalau panjenengan ikut nonton di konser, bukan konser yang top, konser di lapangan joget atau apa, itu selalu ada copetnya. Selalu ada copetnya. Sehingga kita tidak ingin dihiruk pikuk yang seperti ini itu ada mengambil manfaat untuk kepentingan yang aneh-aneh dan seterusnya itu. Ini yang hati-hati, karena sekali lagi kalau urusan pendidikan kita tidak bisa coba-coba, dan ini urusan masa depan kita semua. Saya kira itu Mas Haji. Ya, terima kasih. Gimana Pak Salih Husin? Iya, saya kira seberapa efektifkah di pendidikan di masa COVID seperti ini? Ya, saya kira yang paling utama adalah kita tidak hanya melihat di kota-kota besar masalah pasti internet atau mendapatkan akses untuk terus, juga mungkin kalau kita yang menengah atas pasti semuanya mempunyai katakanlah laptop atau komputer atau, tapi kita coba paling ke belakang sedikit lihat bagaimana anak-anak yang ada di kampung-kampung. Untuk dia punya handphone aja nggak mungkin. Apalagi dia punya komputer atau dia punya laptop. Itu sangat sulit. Kebetulan saya berasal dari pulau yang terpencil, jadi tahu betul seperti apa kesulitan mereka ini.
Nah, kalau kita bicara kalau misalnya yang ada di kota-kota besar, saya kira nggak ada masalah. Tadi udah disampaikan Pak Nuh, kalau nggak ada masalah kalau untuk misalnya yang punya akses segala macam. Nah, ini yang harusnya si pengambil kebijakan ini yang betul-betul tidak harus membuat satu kebijakan yang pukul rata semuanya. Ada wilayah-wilayah tertentu yang memang sama sekali nggak bisa dan akses internet aja nggak ada. Contoh, ada yang sempat ada di media online. Ada seorang kepala desa untuk mau berinteraksi dengan bupatinya, dia harus manjat pohon tinggi untuk mendapatkan akses internetnya. Nah, ini contoh-contoh nyata yang ada di lapangan. Yang berikut adalah misalnya bagaimana agar kita kan punya budaya timur yang biasanya bersentuhan langsung. Kalau bersentuhan langsung itu kan beda. Ada pakeuhnya, ada rasa seperti anak ketemu dengan orang tuanya. Nah, ini yang mungkin kalau misalnya langsung memang terpaksa ini dipaksa harus belajarnya jarak jauh, akhirnya ya tentu budaya-budaya timurnya ke timur ini pasti dengan sendiri akan terkikis habis. Nah, ini yang nanti akhirnya kita ya seperti anak-anak kita ya seperti ya anak-anak yang sekolah di luar negeri yang akhirnya terhadap orang tuanya atau terhadap yang tuanya pun juga nanti ya agak cuek. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama-sama bagaimana nanti mengatasi. Di samping itu juga dengan terpaksa harus belajar jarak jauh, kadang juga mungkin ada yang dosen-dosen kita pun juga yang belum siap harus melakukan dengan proses daring segala macam, dipaksa mau nggak mau. Akhirnya ya dipaksa dia harus dari rumah pun terganggu karena dia dari rumah ya terganggu dengan misalnya anak-anaknya juga yang ada di rumah. Nah, ini tentu akan mengganggu proses belajar mengajar. Ya, saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Salihusin dan Profesor M. Nuh ya. Jadi kalau dilihat dari pertanyaan tadi memang cukup menarik ya karena berapa efektif dan panduan yang saat ini ada mungkin terlalu mengeneralisir dari situasi yang ada saat ini. Dan itu yang mesti juga diperbaiki dengan mungkin dengan aturan-aturan teknis yang lebih detail yang berkaitan dengan masing-masing daerah ya. Berikutnya ini ada pertanyaan juga buat kedua pembicara kita ya. Baru-baru ini telah terjadi demo dari mahasiswa untuk penurunan biaya kuliah yang terkait dengan pandemi COVID-19. Nah, menurut Profesor M. Nuh dan Pak Salihusin, apa nih yang dengan terkait dengan hal tersebut, apa menurut tanggapan dari Pak Salihusin dan Pak Profesor M. Nuh untuk masalah demo penurunan biaya kuliah? Lalu apakah ada saat ini yang Bapak tahu, kedua, arahan dari pemerintah terkait dengan hal ini? Terima kasih. Ya, mungkin bisa saya itu. Jadi saya kira kalau misalnya katakan di UI juga memang ada demo atau katakanlah semacam itu dari BEM atau dari unsur-unsur mahasiswa untuk bagaimana agar mereka yang terutama mengalami kesulitan ini bisa dipikirkan agar ya mungkin biaya kuliahnya diturunkan atau apa. Nah, ya saya kira Pak Rektor nanti saya mungkin bisa ditambah kalau kebetulan ada Ibu Dekan di situ. Nah, saya kira dari Pak Rektor juga udah mengantisipasi bagaimana agar siswa-siswa terutama yang datang dari daerah yang mengalami kesulitan itu dicari jalan keluarnya. Kan juga ada nggak semua siswa yang ada di Universitas Indonesia itu kan nggak semuanya mengalami hal yang kesulitan seperti yang dituntut oleh mahasiswa. Ada juga yang memang mahasiswa ini kan kebetulan udah terbiasa dari dulu mungkin karena sekolah disubsidi apa segala macam akhirnya merasa bahwa kuliah di UI itu murah. Padahal saya bilang ke Pak Rektor, saya bilang
sebenarnya UI ini kan suatu universitas yang mau dibilangin ya kalau naik bus ya naik bus patas AC atau mau naik bus naik metro mini, tinggal pilih mau yang mana. Nah, kalau misalnya kita mempunyai hal yang memang nggak mungkin untuk naik patas AC, ya kita pilihlah naik yang metro mini. Jadi tidak memaksakan. Tetapi kembali lagi bagi mahasiswa-mahasiswa yang mengalami kesulitan karena mungkin orang tuanya kena PHK atau usahanya stop atau hal-hal lainnya, ya saya kira ini ada universitas juga sudah melakukan bagaimana agar mereka ini dapat perhatian untuk mendapatkan subsidi daripada subsidi dari ya teman-teman yang lainnya. Kan ada juga, kita kan ada kelas internasional juga yang punya ya nilai lebih yang nanti bisa mensubsidi teman-teman yang jumlahnya juga nggak terlalu besar, tapi kadang juga yang harusnya tidak perlu mendapatkan subsidi juga minta. Nah, ini yang perlunya harus kesadaran daripada adik-adik mahasiswa sendiri. Kadang memang harusnya dia mampu, tapi karena udah terlanjur. Contoh misalnya, begitu dia sekolah ke luar negeri, bayarnya misal sampai bisa ratusan juta, dibayar di kampus di UI ini kan hanya bayar uang kuliahnya hanya sekitar 7 juta sampai 10 juta. Lebih murah dibanding kuliah misalnya di universitas, ya mohon maaf bukan untuk mau merendahkan, tapi katakanlah kuliah di Universitas Jember jauh lebih mahal daripada Universitas Indonesia sendiri. Nah, ini juga yang harus dipikirin oleh adik-adik mahasiswa juga. Ya, masa kuliah di Universitas Indonesia mau minta semuanya disubsidi, kan nggak mungkin. Kan harus dipikirin juga nanti bagaimana dengan para dosen atau para tenaga pendidik yang lainnya. Ini kan juga harus dipikirin. Itu, Mas. Ya, terima kasih Pak Salehusin, cukup menjawab saya rasa pertanyaan itu. Untuk dari Profesor Emnu, gimana tanggapannya untuk masalah tersebut? Terima kasih, Mas Ajin. Jadi itu saya kira sangat logis anak-anak itu. Ya, sama dengan orang Madura lah begitu. Jadi pada saat jembatan Suramadu itu harus bayar, artinya kan harus bayar itu. Dia akan protes ke Pak Presiden. Pak Presiden, gimana cerita sampean itu? Kok saya harus membayar naik nyebrang pakai Suramadu itu? Kalau dulu saya nyebrang pakai ferry, memang saya harus membayar, tidak apa-apa. Karena saya diem, ferry-nya yang jalan. Oleh karena itu saya yang bayar. Loh, sekarang kan enggak, jembatannya diem, saya yang jalan kok saya disuruh bayar, gimana ceritanya? Kan begitu logikanya. Nah, anak-anak bayar SPP juga begitu. Bayar SPP ini kan mau dapat kuliah kan begitu. Kuliah yang pengertian kuliah ya tatap muka. Nah, sekarang tidak ada tatap muka kok disuruh bayar, gimana ceritanya? Ya. Oleh itu saya minta dispensasi. Ya. Ditambah lagi, saya kalau pakai online, daring, saya nambah biaya lagi. Kan begitu. Kalau biasa saya datang, saya sudah dapat, taruhlah kalau kita ambil 18 SKS, ya kan, berarti 1 minggu 18 jam tatap muka dan seterusnya. Sekarang kan saya tidak datang, bayarnya tetap, saya belajar dari rumah, tapi setiap 1 jam saya harus 5.000. 5.000. Berarti 1 minggu bisa 60.000. 1 bulan 200-300 ribu. Oleh karena itu, enggak fair dong Pak. Oleh karena itu, tarik. Yang saya bayar 1 juta, yang bayar separuh aja lah. Kan kira-kira kan begitu itu logikanya. Itu benar juga. Itu benar. Oleh karena itu, kita harus wise. Ya, harus wise. Dalam kondisi seperti ini, itu sistem pembelajaran yang relatif pas adalah blended. Jadi ada yang tetap tatap muka, yang memang harus tatap muka, meskipun tetap menggunakan protokol, tapi yang bisa di-online-kan ya di-online-kan. Tapi harapan saya itu pikiran saya,
yang kayak begini-begini ini, ya kementerian ikut gitu loh. Ya. Apa sih susahnya mensubsidi taruhlah pulsa? Kerjasama aja sama si Telkom, dia kan tidak seluruh kapasitasnya terpakai. Ada yang masih idle capacity di situ. Nah, kalau idle capacity-nya itu bisa dimanfaatkan, ya, untuk 3-4 bulan pada masa begini, kalau kampus-kampus sekolah-sekolah sudah pada terjangkau dari si urusan digital infrastrukturnya, kan relatif mengurangi beban. Nah, ini kan belum dapat kita itu seperti itu. Ya. Oleh karena itu, kita sangat berharap itu bisa dapat. Yang kedua, kalau di dunia industri itu ada mitigasinya. Di sektor ekonomi ada mitigasinya. Entah 500, entah 600 triliun lah, gampangannya gitu. Untuk memulihkan ini. Ya, dampak dan seterusnya. Tapi apakah di pendidikan dapat? Tidak dapat. Bisa jadi uang yang dipakai untuk mitigasi di ekonomi itu sumbernya adalah anggaran fungsi pendidikan. Bisa dialihkan. Oleh karena itu kan anggaran fungsi pendidikan kan ada yang lari melalui Kementerian Desa. Apa hubungannya? Jadi ini yang kita punya persoalan di tempat kita ini. Kita punya anggaran besar, 20%, tetapi masih diecer-ecer. Jadi Kementerian A dapat berapa, Kementerian B dapat berapa, demikian dan seterusnya, Pak Sarwisin Pirsolah begitu dan seterusnya. Nah, kalau masih related dengan pendidikan, oke. Tapi kalau sudah tidak kan kasihan pendidikannya. Itu. Oleh karena itu, Mas, saya kira ini harus dicarikan solusi. Ada solusi sebenarnya dan sudah menjadi program. Yaitu apa? Kalau dulu namanya bidik misi. Kalau sekarang namanya KIP kuliah. KIP kuliah di awalnya itu dialokasikan kira-kira 800.000 mahasiswa. Dengan 800.000 mahasiswa harapannya apa? Saya kira program Pak Presiden di awalnya kan ingin mengembangkan SDM. Oleh karena itu anggaran yang terkait subsidi-subsidi ini besar. Tapi info yang saya dapat terakhir bukan lagi 800.000, mungkin tinggal 200.000. Kalau itu yang terjadi, maka anak-anak yang tidak mampu akan kena drop out, akan kehilangan masa belajarnya. Sehingga mana yang memang harus diprioritaskan, yang anggaran fungsi pendidikan, tetapkan itu sebagai fungsi pendidikan untuk mitigasi di pendidikan. Mitigasinya adalah mitigasi pendidikan, bukan mitigasi untuk kegiatan yang lain begitu. Sehingga akibatnya saya paling khawatir tadi itu. Ada masa belajar yang learning loss, ya, masa belajar yang hilang tadi itu, yang punya rentetan yang sangat panjang. Ya. Itu Mas, ya. Jadi benar anak-anak itu benar, saya dukung. Nah, saya dukung, benar kok, logis. Oleh karena itu kalau di UI ada solusi, di ITS juga sama. Bagi anak-anak yang mengalami kesulitan ini ya, saya sampaikan kalau memang terbukti bahwa ibu bapaknya kena PHK dan seterusnya, ya harus kita bantu. Harus kita bantu. Gitu. Harus kita bantu. Memang menyelamatkan anak supaya dia tidak putus jauh lebih penting dibanding dengan membangun sesuatu. Kaidah yang selalu saya sampaikan, jadi kalau ada perkara yang apa namanya kerusakan, mendatangkan kerusakan, itu harus didahulukan dibanding dengan yang mendatangkan kemanfaatan. Gitu. Teorinya begitu, kaidahnya begitu. Jadi kalau pas kita sholat Jumat, di sebelahnya ada kebakaran, maka sholat Jumatnya dibatalin, beresin kebakaran. Gitu. Oke. Jadi kalau ada anak ini kita mau bangun apa, ya silahkan, tapi penyelamatan saya kira lebih kita utamakan. Kasihan anak-anak. Ya. Makasih. Makasih Profesor Emno atas jawabannya. Kita masih punya banyak pertanyaan ya, tapi karena waktunya juga sudah cukup mepet ya. Kita masih punya 19 pertanyaan dari teman-teman semua. Tapi ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik ya. Satu pertanyaan lagi yang mungkin bisa dijawab oleh kedua pembicara kita, yaitu pertanyaan mengenai
apakah MWA UI atau ITS ataupun dari universitas lain, ya, menurut Bapak Profesor M. Nuh dan Bapak Saleh Husin, bisa mengajukan ide kepada pemerintah. Misalnya adalah mendapatkan konsesi lahan atau konsesi tambang misalnya, ya, untuk membiayai universitas ini bisa mandiri, karena ini berkaitan dengan tadi yang mungkin tadi sempat disebutkan oleh Pak Salih Husin, ya, masalah kesejahteraan para dosen dan kesejahteraan para karyawan-karyawan di kampus misalnya sebagai contoh, dan juga mungkin bisa dipakai sebagai bagian subsidi, ya, subsidi untuk para mahasiswa yang tidak mampu misalnya sebagai contoh. Gimana Pak Profesor Emno dan Salih Husin? Mungkin nggak ide itu bisa diajukan ke pemerintah? Ya, mungkin hal ini pernah dilakukan pada zaman Pak Habibie, saya kira. Waktu itu universitas diberikan konsesi lahan HPH. Dikasih konsesi, tapi apa yang terjadi? Akhirnya apa? Ya sekedar universitas dipakai namanya aja, kan yang pelaksananya nanti ada swasta-swasta. Akhirnya ya nggak dapat apa-apa juga. Itu yang saya lihat. Kebetulan dulu saya punya HPH juga, jadi saya tahu betul ya. Akhirnya ya ada juga, memang kan swasta juga yang nakal, ada juga. Ya akhirnya memanfaatkan universitas-universitas yang kita tahu bahwa dosennya kebetulan atau para pendidiknya ada profesor-profesor ini orang-orang yang lempang apa segala macam, nggak ngerti dunia bisnis, akhirnya diakalin, hanya dipinjam namanya saja. Ya yang mendapat keuntungan ya yang lain, universitasnya sendiri juga nggak terlalu dapat manfaatnya. Nah, ini yang harusnya kalau misalnya katakan memang bisa aja kalau misalnya katakan dikasih seperti itu lagi, tapi betul-betul dikelola secara profesional sehingga universitas bisa mendapatkan manfaatnya. Tetapi yang paling utama adalah misalnya contoh di UI-nya sendiri, kan UI-nya sendiri juga punya aset-aset yang belum dioptimalkan secara maksimal. Contoh lahan-lahan yang ada beberapa yang saya tahu yang nggak dioptimalkan, padahal itu bisa dilakukan optimalisasi dengan misalnya katakanlah kerjasama dengan pihak swasta, tapi betul-betul kerjasama yang menguntungkan universitas, bukan menguntungkan personal-personal tertentu, sehingga akhirnya ya nanti kasihan universitasnya. Ini yang harusnya perlu kita lakukan. Jadi saya kira ide untuk bisa katakanlah MWA PTNBH mengusulkan kepada pemerintah agar diberikan misalnya katakanlah konsesi baik HPH atau tambang, saya kira bisa aja, tetapi pelaksanaannya betul-betul untuk kepentingan universitas, bukan untuk kepentingan orang per orang. Ya. Itu bisa. Ya, terima kasih Pak Salih Husin. Mungkin ada tanggapan lain, Pak Profesor Emno, silakan. Terima kasih. Saya kira kata kuncinya di komitmen. Ya, di komitmen. Waktu zamannya Pak Nasir, yang 2 tahun yang lalu lah, begitu. Ini kan banyak kawan-kawan yang mungkin masih ingat. Itu kan dijanjeni diberi dana abadi. Ya, dana abadi di awal pemerintahan. Sekian T, begitu. Tapi ada lagi. Padahal itu kalau dana abadi itu kan tidak hilang. Tidak hilang. Juga menjadi aset dari pemerintah juga, karena MBA kan, PTNBH kan juga punyanya pemerintah, ya, negeri kan gitu. Perguruan tinggi negeri berbadan hukum berarti masih punyanya negara, punyanya pemerintah. Sehingga yang pertama saya kira didorong tentang pentingnya kesadaran bahwa perguruan tinggi ini tidak bisa dibiarkan semuanya serba mencari, ya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Harus disangoni, dikasih modal. Itu satu. Yang kedua, di samping pemerintah sendiri juga harus berani memberikan itu, dan itu bisa. Karena setiap tahun kalau kita nyisihkan, kita buatkan dana abadi seperti LPDP. LPDP itu kan dulu kita sisihkan dari Kemdikbud, setiap tahun saya sisihkan 4 triliun, 5 triliun, dan itu boleh. Ya, kita sisihkan, akhirnya begitu kami selesai, terkumpullah 16 triliun.
16 triliun itu telah jadi dana abadi yang sekarang namanya LPDP. Dan dari situlah, dari jasanya 16 triliun itu paling tidak 1 tahun dapatlah sekitar 900 sampai 1 triliun. Itu yang dipakai untuk menyekolahkan anak-anak S2 dan S3 dan seterusnya. Sehingga kalau kita bisa bayangkan setiap periode pemerintahan itu bisa nyisihkan 20 triliun, maka nanti tahun 2045, 5 kali periode pemerintahan akan punya dana abadi 100 triliun. Itu sungguh luar biasa. Kalau toh di level pemerintahan pusat bisa begitu, di provinsi juga bisa begitu, kabupaten juga begitu. Terus di perguruan tingginya juga begitu. Perguruan tinggi kita kan modelnya, RKAT-nya kan ya kita habisin. Yang lama kan model begitu. Nah sekarang kan sudah kita sisihkan. Ada sebagian untuk dana abadi, sebagian dana abadi, di samping dana abadi yang berasal dari kawan-kawan alumni maupun sumber-sumber yang lain. Jadi kehadiran dana abadi, perguruan tinggi top-top dunia itu pun juga semuanya punya dana abadi. Sehingga dari situ ketergantungannya menjadi relatif kecil. Nah, dana abadi itulah yang namanya, kalau konsep dulu namanya wakaf. Itu adalah dana abadi. Bahasa modernnya namanya endowment fund. Itu. Jadi praktek dana abadi ini sebenarnya bukan praktek yang kemarin-kemarin. Praktek pada abad ke-7, ke-8 sudah ada itu. Yang namanya dana abadi itu. Saya kira kalau kita bisa itu lumayan. Yang kedua, kalau kawan-kawan di UI, kawan-kawan di tempat yang lain juga sama-sama memikirkan gimana sih cara ngelola atau politik anggaran fungsi pendidikan itu. Saya kira Pak Saleh Husin ini menarik betul. Saya masih penasaran, mohon maaf ini Pak, kenapa sekarang untuk membangun fasilitas itu harus utang? Ya, bangun perguruan tinggi negeri kan masih kita pakai utang, entah itu IDB, entah itu EDB, entah itu apa-apa dan seterusnya. Padahal, mohon maaf, setahu saya, waktu kami dulu itu, saya menetapkan zero loan for education. Nggak perlu utang untuk pendidikan. Karena kita punya anggaran yang cukup besar. Sehingga setiap tahun kita bisa nyisihkan paling nggak 3-4 triliun untuk infrastruktur. Baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, termasuk juga renovasi sekolah-sekolah yang di pelosok-pelosok dan seterusnya. Anda setiap tahun untuk renovasi sekolah itu, yang SD, SMP, SMA, dan seterusnya, kita anggarkan paling tidak sekitar 1 triliun. Dan itu tidak pakai utang. Dari anggaran fungsi pendidikan cukup gitu. Sehingga ini yang menjadi penasaran untuk kita lakukan politik penataan dari politik anggaran itu. Saya kira itu, dan yang paling penting, kalau kita ngurusi pendidikan, syarat pertama, tidak boleh khawatir. Khawatir akan kehabisan persoalan. Tidak usah khawatir. Banyak persoalannya. Tidak usah khawatir. Oleh karena itu, kalau ini selesai, pasti muncul lagi. Ini selesai, pasti muncul lagi. Sehingga yang paling penting, tidak boleh khawatir. Pasti ada lah begitu. Tidak usah khawatir persoalan. Tugas kita adalah menyelesaikan persoalan, nanti akan muncul persoalan baru, ya selesaikan lagi, terus dan seterusnya. Saya kira itu, Mas Haji. Ya. Dan terima kasih banyak Pak Saleh Husin yang juga ikut memberikan pencerahan, sharing bagi kita semua. Terima kasih. Dan terima kasih. Pak Nuh, jadi memang sebelum pandemi saya sempat ngobrol sama Bu Sri Mulyani maupun Pak Bambang Brojo. Memang pemerintah waktu itu udah punya ancang-ancang untuk menyiapkan endowment fund buat universitas. Tapi begitu kena COVID ini saya belum tahu lagi apakah ini kegerus untuk dipakai untuk masalah COVID terus nanti yang untuk perencanaan endowment fund buat universitas ini masih ada atau memang udah hilang sama sekali. Mudah-mudahan kita harapkan ya apa yang dirancang itu bisa kembali lagi sehingga universitas bisa punya satu dana sehingga bisa melakukan berbagai macam kegiatan untuk dalam rangka memajukan dirinya sendiri. Itu program tahun 2014-2019. Ya, program 2014-2019 yang rencana waktu zamannya Pak Nasir itu. Iya, betul. Ya. Itu. Tapi Pak Nasir selesai juga belum dapat. Akhirnya betul. Okay.
Monggo, matur suwun. Oke, terima kasih Pak Salehusin dan terima kasih Profesor Emnu. Ini suatu diskusi yang luar biasa, sangat menarik ya, karena kita menggabungkan dari sisi pendidikan dan juga sisi dari industri itu sendiri. Dan saya pikir industri dan dunia pendidikan memang tidak bisa dipisahkan ya, karena ujung-ujungnya pasti dunia pendidikan butuh industri dan industri juga pasti akan butuh dunia pendidikan ke depan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Profesor Emnu dan juga Bapak Salehusin, dan dengan berakhirnya tadi pertanyaan yang ketiga, saya mohon maaf sekali lagi karena waktunya sangat terbatas, kita tidak bisa menjawab satu persatu dari pertanyaan teman-teman, tapi paling tidak dari tiga pertanyaan tadi sudah mewakili apa yang kira-kira menjadi konsen dari kita semua mengenai dunia pendidikan dan juga